Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabridiana Pitupulu. Saya sebagai dosen di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya mengampu beberapa mata kuliah. Mata kuliah yang saya sampaikan yaitu Matematika SD2 yang memiliki bobot 2 SKS. Nantinya akan menggunakan strategi PJBL. Nah, di dalam perkuliahan tersebut nanti kita akan ada masalah, ada diskusi, ada kuis ya, ada tanya jawab. Penilaian juga dilakukan menggunakan asesmen word-wall yang sederhana yang mudah diambil di internet. Nantinya saya akan membawakan video ini di pertemuan ketiga dengan judul hubungan antara garis dan sudut, di mana diharapkan mahasiswa mengetahui apa itu sudut dan apa itu garis dan bagaimana hubungan dari. Dalam perkuliahan ini kita menyepakati bersama mahasiswa ada penilaian. Penilaiannya itu seperti kehadiran, kuis, tugas, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Insya Allah saya akan menyampaikan perkuliahan ini dalam bentuk video di pertemuan ketiga. Deskripsi mata kuliah ini adalah mengkaji tentang geometri dan pengukuran. Isi dari materi ini adalah unsur-unsur geometri mencakup titik, garis, sudut, bidang, dan hubungan antar garis. Pencerminan, bangun datar, bangun ruang, jarak, waktu, dan kecepatan, penyelesaian masalah sehari-hari yang berkaitan dengan geometri dan pengukuran. Sebagai acuan dalam perkuliahan ini terdiri dari 5 CPL, 7 CPMK, dan 12 sub CPMK. Adapun CPMK yang pertama adalah mampu mengekspresikan nilai-nilai keagamaan dalam pembelajaran matematika SD2 dan bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang matematika SD2 secara mandiri. Yang kedua, mampu menguasai konsep geometri dan pengukuran. Yang ketiga, mengenal, membandingkan, dan menyederhanakan geometri dan pengukuran. Yang keempat, memahami konsep matematika SD2, geometri dan pengukuran. Yang kelima, menganalisis dan memecahkan masalah matematika SD2, geometri dan pengukuran. Yang keenam, menggunakan representasi matematika SD seperti gambar, diagram, atau benda konkret untuk menjelaskan konsep geometri dan pengukuran. Yang ketujuh, membiasakan diri bersikap jujur dalam menyelesaikan masalah matematika SD2. Bobot penilaian kita sepakati dengan mahasiswa. Yang pertama, bobot nilai tugas itu seperti kuis 5%, kehadiran 10%, dan tugas terstruktur seperti mandiri, proyek ya, itu presentasi, itu semuanya 15%. Bobot ujian tengah semester 30%, dan bobot nilai ujian akhir semester 40%. Demikianlah acuan dari pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh mahasiswa
dan juga menjadi amal ibadah bagi saya. Baik, video pembelajaran akan disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum kuliah ini kita mulai, sebaiknya kita bacakan lafaz basmalah supaya apa-apa yang kita pelajari membekas ya atau lengket di kepala kita dan kita menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita. Oke, sebelum mata kuliah dimulai, kita lafazkan basmalah. Oke, kita sudah melakukan kontraksilian sebelumnya di video yang lalu. Selanjutnya, ini adalah pertemuan kita yang pertama tentang garis dan sudut. Ini adalah materi matematika yang tidak asing lagi bagi kita. Sudah pernah kita pelajari mulai dari SD, SMP, SMA. Ya, ada yang sudah masuk kuliah? Tidak ada ya. Dari kecil sampai besar, akhirnya sampai ke perguruan tinggi. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya. Nih, ada mahasiswa ada yang bisa menunjukkan apa juga. Oke, siapa namanya? Saya Afi Aprilia. Menurut saya garis itu gabungan dari titik-titik atau kumpulan dari titik-titik. Oke. Terima kasih pada kalian. Nah, ini juga ada namanya sudut. Yang bisa menunjukkan apa itu sudut? Ya, silakan. Menurut sesuatu yang dibentuk karena adanya pertemuan antara dua bola sinar ataupun dua garis lurus yang saling menyatukan. Ya, ibu akan memberikan kertas masing-masing ada di kursi kalian atau di tempat duduk kalian ya. Nah, sekarang coba kalian tuliskan atau apa yang bisa kalian temukan dari kertas tersebut tentang garis dan sudut. Apa itu garis dan apa itu sudut? Oke, saya akan menanyakan kepada atau siapa yang mau dari hasil percobaan kalian tadi? Ya, dari hasil percobaan tadi, siapa yang bisa menunjukkan atau bisa mengambil pengertian dari kertas yang sudah kita kerjakan tadi? Apa itu garis? Gabungan dari titik-titik. Gabungan Dari titik-titik. gabungan dari titik-titik. Oke. Gabungan dari garis ini tidak akan dikatakan garis apabila titik-titik ini bersatu. Makanya garis itu adalah gabungan dari titik-titik. Maka setelah dia bergabung, kita sebutlah dia garis. Oke, terima kasih pada Awi. Sudut. Lanjutkan. Oke, siap-siap. Nur Rahani, silakan. Apa yang bisa kamu ambil dari
sudutnya besarnya 180 derajat. Oke, good. Oke, Rani. Terus dan sudutnya juga 90 derajat. Oke, 90 derajat. Oke. Ada punya jawaban lain? Pas. Oke. Itulah ya. Kita bisa mengambil dari proyek tadi bahwa dari kertas persegi panjang ini bisa bentuk 4 sudut yang biasa kita bilang yang diagram pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya, atau begini juga boleh. Apabila dia satu putaran besar sudutnya 9, 2 putaran, 3 putaran, 260. Kalau satu putaran penuh 360. Kalau ibu bilang ini titik sudutnya A, bolehkah ini B? Boleh. C? Boleh. Ini D? Boleh. Ada berapa titik sudutnya? 4. Kita lanjut, berarti sudah paham tentang antara garis dan sudut. Nah, kita akan membahas hubungan dua garis, hubungan antara sudut dan sudut pada segi. Ini dia. Yang pertama adalah garis yang berpotongan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tanpa sadar sudah menemukan garis yang berpotongan seperti persimpangan dua buah jalan. Yang dimanakah dikatakan berpotongan? Ini pertemuan antara dua garis satu titik. Ya, jadi bisa kita ambil bahwa garis berpotongan itu apabila memiliki satu titik potong pas di sininya. Atau, nah ini dikatakan berpotongan? Tidak ya, bentar. Ini sudah berpotongan ya. Kita lihat putar lagi. Potongan pas di pada titik pertama. Nah, oke, terpaham ya? Oke, selanjutnya. Yang kedua adalah garis yang sejajar. Nah, mungkin tanpa kita sadari juga kita pernah melewati garis-garis tersebut seperti di kereta api. Bayangkan kalau rel atau jalurnya kereta api itu berpotongan atau menyentuh salah satu rel tersebut, apa terjadi? Dan tidak akan pernah rel kereta api itu bertemu. Kalau bertemu dia terjadilah tabrakan. Kecuali di konsep seperti lewatnya kereta api yang satu, maka kereta api satu lagi berdiri. Dikatakan seperti itu ya. Tapi mereka akan berjalan bersamaan jadi kita lihat bahwa rel kereta api ini adalah yang dikatakan garis yang sejajar. Sampai kapanpun ini tidak akan pernah bertemu. Ya, tidak akan pernah bertemu. Hanya apabila kemiringan atau gradiennya sama, garis-garis sejajar tidak akan memiliki titik bertemu. Sama? Sama? Apabila sama. Kalau tidak, dia dikatakan sejajar. Oke. Berikutnya adalah garis tegak lurus. Yang dikatakan tegak lurus apabila membentuk 90 derajat dan sudutnya itu siku. Dalam kehidupan sehari-hari perlu juga kita lihat atau tanpa sengaja atau ingin mencari contoh nantinya buat anak didik kita seperti salah satunya
disinilah dia membentuk sudut dengan 90 derajat. Ini tegak lurus. Kalau begini tegak lurus nggak? Tidak. Atau gini aja gini. Tapi aja tidak. Yang namanya tegak lurus adalah lurus. Karena dia akan membentuk sudut 90 derajat. Mantap. Selanjutnya. Nah, garis yang berhimpit. Garis berhimpit itu dikatakan apabila kedua garisnya itu saling menumpuk atau bertumpuk memiliki satu titik persekutuan. Oke. Ini ya. Signal. Menumpuki apa kita sama-sama. Oke, disitulah dia dikatakan berhimpit atau kita lihat dalam jam pada pukul 12.08 atau 00 maka jarum jam akan berhimpit. Itu dikatakan dia garis yang berhimpit. Selanjutnya adalah garis yang bersilang. Nah, dari dua garis ini dikatakan bersilang apabila tidak sejajar. Jadi kalau garis sejajar tadi sampai kapanpun tidak akan bersilang atau berpotongan. Nah, jadi apabila dia garisnya itu tidak sejajar, kemungkinan akan bisa berpotongan. Ya. Di sini tidak, tapi akan kita tarik garis terus akan berbelah berpotongan seperti atau bersilang seperti jalan. Awalnya titiknya ini bukan jalur potongan bersilang ya, tapi ditarik atau diarahkan terus jalurnya. Oke, next. Tidak sejajar. Oke, gitu. Hubungan antara sudut ada sudut berliku, sudut berlurus, dan sudut pada satu titik. Maka dia besarnya itu 360 derajat. Tapi yang digunakan 90, 180 dan 360. Ini ya. Hubungan antara sudut dua garis sejajar yang akan membentuk sudut-sudut berikut. Ada dia sudut bertolak belakang, sudut berseberangan, sudut sepihak dalam, sudut sadar, sudut berseberangan, dan sudut sepihak luar. Yang mana itu sudut bertolak belakang? Nah, ini dia. Sudut bertolak belakang adalah 2 dan 3, 6 dan 7, 5 dan 6. Gak bisa? Ini ya. Sudut itu bertolak belakang. Berikutnya adalah sudut yang sehadat. Sudut sehadat ini sama besarnya ya. Sama, akan membentuk sudut 100. Membentuk iya ini. Kalau kita ambil ya. Kalau kita ambil dua garis ini akan membentuk sudut 100. Oke. Jadi sudut sehadat itu yang mana? Ini dia.
Tidak. Tapi dia bukan sepihak. Selanjutnya, ya, sudut yang sepihak luar, ya, di luar dari. Oke, ada satu lagi ya. Kalau ini Pak Beta? Oke, yang dikatakan sudut pada segitiga. Segitiga memiliki 3 buah sudut. Sudutnya oke. Jika kita jumlahkan ya ketiga, maka hasilnya itu 180 derajat. Katanya, apapun jenis segitiga lancip turun itu besarnya itu akan 180 derajat. Kalau sudut A, maka titiknya di mana? C, A, B. Tambah, kalau sudut B, A, B, C. Sudut C, B, C, A. Jika digunakan 180 derajat. Paham? Coba kita tes. Kita sedikit kasih tepuk-tepuk semangat ya, oke? Ayo dipandu. Sebelum kita melakukan kuis, kita speaking dulu ya, biar lebih semangat lagi, ekstra lagi ya. Nanti kalau misalnya saya bilang I'm ready, baru kalian mulai, oke? Tepuk semangat. Mulai semangat lagi. Kan lagi ya, belum semangat tadi yang di belakang saling masih belum. Are you ready? Oke, tepuk semangat. Tepuk tangan yang Semangat namanya akan tertib ya. Semangat. Silakan masuk ke QRIS tersebut. Siapakah nama yang paling tertinggi? Kalau 3 soalnya sampai mungkin aja, coba. Sama? Oke, silakan. Oke.
Oh. Iya, Aulia bisa berdiri. Aulia dari proyek rumus tadi, apa yang